Shalom saudara, selamat malam, selamat bertemu kembali bersama saya Gembala Johnson Ketaran dari GPRY Haleluya Desa Raya Brastagi Tanah Karo. Apa kabar semuanya? Sebelum kita merenungkan firman, saya mau menyanyikan sebuah lagu, Engkau Yahshua Permata Hatiku. Permata hatiku, Engkau Yahshua mutiara dalam jiwaku, Engkau Yahshua harta dalam hidupku, Engkau Yahshua segalanya bagiku, Engkau Yahshua permata hatiku, Engkau Yahshua mutiara dalam jiwaku, Engkau Yahshua harta dalam hidupku, Engkau Yahshua segalanya bagiku. Kau ku sembah Yahshua, Kau Tuhan, Kau ku sembah dengan sepenuh hatiku, Kau ku sembah Yahshua, Kaulah Rajaku, hanya Yahshua yang layak disembah. Yahshua permata hatiku, Engkau Yahshua mutiara dalam jiwaku, Engkau Yahshua harta dalam hidupku, Engkau Yahshua segalanya bagiku, permata hatiku, Engkau Yahshua mutiara dalam jiwa, Engkau Yahshua harta dalam hidupku, Engkau Yahshua segalanya bagiku. Kau ku sembah Yahshua, Kaulah Tuhan, Kau ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yahshua, Kaulah Rajaku, hanya Yahshua yang layak disembah. Kau ku sembah Yahshua, Kaulah Tuhan, Kau ku sembah dengan sepenuh hatiku, Kau ku sembah Yahshua, Kaulah Rajaku, hanya Yahshua yang layak disembah. Hanya Yahshua yang layak disembah. Iya, benar saudaraku, hanya Yahshua yang layak disembah, karena Dialah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menjadi tebusan bagi kita. Saudara, malam ini saya mau membagikan sebuah tema yang mungkin akan memberi berkat bagi kita semuanya. Judul sharing firman yang saya sampaikan malam ini, mengapa kita perlu beribadah kepada Yahweh.
mengapa kita perlu beribadah kepada Yahweh. Saudara, ibadah kepada Yahweh itu satu perintah. Firman Bapa Yahweh sendiri ketika dia mau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ada satu tujuan supaya bangsa Israel ini beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena selama di tanah Mesir, mereka tidak beribadah kepada Bapa Yahweh. Mereka tidak mengenal dan tidak menyembah kepada Bapa Yahweh. Mungkin mereka beribadah kepada ilah lain yang bukan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Yahweh. Saudara, jadi bangsa Israel diselamatkan, dilepaskan dari perbudakan Mesir dengan satu tujuan, supaya mereka beribadah kepada Bapa Yahweh. Sampai hari ini, tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita beribadah kepada Dia. Itulah satu rencana yang paling mulia, yang paling indah, yang direncanakan Bapa Yahweh sendiri ketika Dia menyelamatkan kita. Ketika Tuhan menyelamatkan, membawa Abraham dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, memang ada banyak janji yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh dalam Kejadian pasal yang ke-12. Tetapi kalau kita baca kisah itu, maka kita melihat adalah satu tujuan yang paling utama ketika Abram memanggil nama Bapa Yahweh. Itu Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Jadi dia beribadah kepada Bapa Yahweh setelah dia meninggalkan sanak saudaranya. Hari ini, apakah saudara beribadah kepada Bapa Yahweh? Siapakah yang menjadi pokok pujian di dalam ibadah saudara? Itu bukti bahwa kita beribadah kepada pokok pujian yang kita serukan, yang kita muliakan, yang kita masyurkan dalam ibadah kita. Kalau saudara menyerukan ilah lain, nama ilah lain, nama Tuhan atau sembahan bangsa lain di dalam ibadah, berarti saudara bukan beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena nama ilah lain yang menjadi pokok pujian saudara. Nama ilah lain yang menjadi sesembahan saudara. Nama ilah lain yang termasyur dalam ibadah saudara. Tetapi kalau kita beribadah kepada Bapa Yahweh, kita memuliakan namanya dalam ibadah itu. Kita memasyurkan namanya. Kita mengagungkan namanya. Kita menguduskan namanya. Mulut kita penuh puji-pujian kepada namanya. Bukan kepada nama ilah lain. Karena Bapa Yahweh sangat suka, sangat rindu ketika namanya kita masyurkan. Dia sangat senang ketika namanya menjadi pokok pujian kita. Itu makanya firman-Nya berkata dalam Mazmur 34 ayat 4, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita bersama-sama memuliakan namanya. Jadi dalam setiap ibadah-ibadah yang kita hadiri, yang saudara hadiri, apakah ibadah di dalam yang saudara hadiri itu memuliakan nama Bapa Yahweh? Ini menjadi pertanyaan penting, saudara. Apakah nama Bapa Yahweh menjadi pokok pujian dalam ibadah saudara? Atau nama yang lain yang bukan Bapa Yahweh? Kalau nama yang lain yang saudara masyurkan, apalagi nama Tuhan agama lain yang saudara masyurkan, alif lam lam ha, yang saudara makmurkan dalam ibadah saudara, Bapa Yahweh cemburu. Iya, Bapa Yahweh cemburu kalau umatnya memanggil nama Tuhan orang lain. Tapi Bapa Yahweh senang ketika namanya dipanggil. Itu makanya 1 Tawarik 16 ayat 8. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Ya, di sana ditulis bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Jadi perlu kita bersyukur
kepada Bapa Yahweh, mengucapkan syukur, menaikkan ucapan syukur kita kepada Bapa Yahweh dan memanggil-manggil namanya. Ya, mengangkat tangan demi namanya. Apakah saudara dalam ibadah saudara mengangkat tangan demi nama Bapa Yahweh? Ini penting sekali saudaraku. Karena selama ini mungkin sudah puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak menyerukan nama Bapa Yahweh itu dalam ibadah kita. Bahkan nama Bapa Yahweh pun tersembunyi, ya, tidak pernah diperkenalkan di dalam ibadah kita. Nama ilah yang lain yang menjadi terkenal, nama Alif Lam Lam Ha, Tuhan orang Islam, itu yang menjadi terkenal di dalam ibadah saudara. Saatnya kita kembali kepada kehendak Bapa Yahweh. Masyurkanlah nama itu. Nama Yahweh Zebaot, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang maha kudus, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kuasa. Sang Halik, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Dia satu-satunya yang menjadikan langit dan bumi, semesta alam, Yahweh Zebaot. Ya. Tidak ada yang lain. Itu makanya saatnya kita kembali kepada kebenaran yang tertulis. Bahwa di saat kita beribadah, kita memasyurkan, memuliakan, meninggikan, mengelu-elukan namanya. Ya. Karena itu adalah kehendaknya di dalam kehidupan kita saat kita beribadah. Tetapi selama ini nama itu tersembunyi sesuai dengan rencana nabi palsu. Yeremia 23 ayat 27. Rancangan nabi-nabi palsu menyembunyikan nama Bapa Yahweh demi Baal. Hanya nabi palsu yang merencanakan supaya nama Bapa Yahweh itu tersembunyi. Sehingga nama Bapa Yahweh tidak dikenal oleh umatnya sendiri. Saudara mengaku umat Tuhan tapi tidak mengenal nama Bapa Yahweh. Nama Tuhan saudara tidak kenal. Kenapa? Karena selama ini direncanakan oleh nabi-nabi palsu. Bacalah Yeremia 23 ayat 27. Bagaimana nabi-nabi palsu itu merancang dengan mimpi-mimpinya, ya, dengan filosofinya, dengan asumsinya, dengan pendapatnya untuk melupakan namaku, kata Bapa Yahweh. Demi apa? Demi Baal. Ya, Baal itu adalah tuan, ya, tuan di bangsa Kanaan. Jadi ketika orang Kanaan memanggil Tuhannya dengan kata Baal. Ya, hari ini kan banyak umat-umat Bapa Yahweh memanggil Baal. Tuhan. Tapi bukan Yahweh. Saudara. Padahal Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Zakaria 14 ayat 9 berkata. Tidak ada nama yang lain. Yesaya 43 ayat 11 berkata, akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku, kata Bapa Yahweh. Yesaya 42 ayat 8 berkata, aku Yahweh, itulah namaku. Yeremia 33 ayat 2 berkata, Yahweh namanya. Keluaran 3 ayat 15 berkata, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Itulah namaku turun-temurun. Itulah sebutanku untuk selama-lamanya, kata Bapa Yahweh. Ketika dia berkata kepada Musa. Jadi saatnya nama itu semakin termasyur di tengah-tengah umatnya. Saatnya nama itu semakin termulia, semakin dikenal, semakin sering diperdengarkan, dihotbahkan, disampaikan oleh para hamba-hambanya pada akhir zaman ini. Karena roh Elia akan hadir di tengah-tengah hamba-hamba Bapa Yahweh pada akhir zaman. Maliaki pasal 4, menjelang hari Tuhan, aku akan mengutus hambaku Elia.
supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Saatnya roh Eliyah itu terdiri dari dua kata. Eli, Elohimku, Yahweh. Ya. Jadi saatnya pemulihan itu terjadi ketika roh Elohimku, Yahweh mulai memenuhi hamba-hamba Bapa Yahweh untuk mengajarkan, menyampaikan kebenaran bahwa Elohim kita adalah Yahweh. Markus 12 ayat 29, ketika Tuhan kita Yesus ada di atas muka bumi, perintah yang utama dia sampaikan, dengar hai Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eha. Dengar hai Israel, Yahweh itu Tuhan kita. Jadi Eliyah, Elohimku Yahweh, sama saja. Ya. Dan roh itu akan bekerja atas para hamba-hambanya untuk memberitakan, menyampaikan kabar pemulihan ini. Apakah saudara, dimanapun Anda berada yang mendengarkan program ini, sudah mengaku Yahweh adalah Elohim saudara? Atau masih Tuhan yang lain yang saudara seru-serukan, yang saudara masyur-masyurkan, bukan Yahweh? Kecuali Yahweh tidak ada yang lain. Ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi selain Yahweh itu berhala semua. Apapun namanya, semua itu berhala. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Zakaria 14 ayat 9. Saya ulang ayat ini. Zakaria 14 ayat 9. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi saudaraku, dimanapun Anda berada, kiranya program ini, firman ini mengetuk hati saudara, supaya saatnya untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, memasyurkan nama Bapa Yahweh dalam ibadah saudara. Tinggalkan nama-nama yang lain yang bukan Yahweh, buang semua, karena namanya satu. Tidak ada yang lain. Tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa diganti dengan apapun. Karena itu ketetapan Bapa Yahweh. Dia sendiri yang memberi nama bagi dia. Semoga damai sejahtera di Bapa Yahweh menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya.